Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika, NIM 530502000026, Prodi Akidah Filsafat Islam. Di sini saya akan menyampaikan tentang pokok pemikiran Ludwig Wittgenstein dan filsafat sehari-hari. Filsafat menurut Wittgenstein merupakan suatu metode, yaitu critic of language. Analitik bahasa merupakan suatu metode yang netral, tidak mengandalkan atau mendasarkan pada suatu epistemologi, filsafat atau metafisika tertentu. Metode tersebut diterapkan tanpa suatu prasangka dan segala hasil serta kesimpulan yang didasarkan pada suatu formulasi logis. Aspek ini disebut Becker sebagai aspek positif. Aspek kedua yaitu bahwa metode memiliki efek terapi atau menyembuh terhadap kekeliruan dan kekacauan logis. Metode ini tidak berupaya untuk mengajukan teori-teori atau membuktikan benar salahnya suatu wacana, melainkan memperlihatkan dan menunjukkan sumber-sumber kekacauan serta kerja bahasanya. Dengan demikian, orang akan terbuka untuk melihat hal sebagaimana adanya dan memberikan suatu kejelasan konsep-konsep filosofinya yang bermakna atau tidak bermakna. Aspek kedua inilah yang disebut aspek negatif. Sejarah pemikiran Wittgenstein. Pemikiran filsafat analitis Wittgenstein merupakan karya filsafat yang inovatif yang dipengaruhi oleh konsep Gadamer, Bertrand Russell, Gottlob Frege. Karya filsafat Wittgenstein dibagi atas dua periode. Periode pertama, Tractus Logico-Philosophicus 1922 dan periode kedua, Philosophical Investigation 1953. Kedua karya filsafat tersebut memiliki perbedaan substansial, terutama berkaitan dengan objek material, tetapi diuraikan dalam suatu pemikiran yang sistematis. Oleh karena itu, satuan bahasa yang menggambarkan dunia tersebut merupakan suatu proporsi-proporsi. Proporsi-proporsi itu bersifat kompleks dan tidak terbatas, yang disebut proporsi elementer atau proporsi atomis. Proporsi atomis menggambarkan suatu fakta atomis. Proporsi elementer tersusun atas nama-nama yang merupakan unsur satu logis, sehingga nama akan memiliki makna dalam hubungannya dengan proporsi. Totalitas dari proporsi adalah bahasa yang menggambarkan realitas dunia. Gambaran tersebut merupakan gambaran logis dan bentuk vektorial dari realitas yang diwakilkan. Kesesuaian antara proporsi dengan realitas tersebut tidak hanya menyangkut hubungan vektorial saja, tetapi juga menyangkut situasinya. Sebuah gambaran logis tentang kenyataan merupakan suatu pikiran, dan di dalam sebuah proporsi, sebuah pikiran mendapatkan kenyataan merupakan sebuah pikiran, dan di dalam sebuah proporsi, sebuah pikiran mendapatkan proporsi itu menggambarkan sebuah fakta realitas dunia empiris. Pemikiran Wittgenstein. Pemikiran Wittgenstein pertama ini dengan kuat mempengaruhi paham positivisme logis, suatu kelompok ilmuwan positif yang berpusat di Wina. Teori gambar dan logika bahasa digunakan sebagai dasar prinsip verifikasi dalam ilmu pengetahuan yang sampai saat ini masih digunakan sebagai dasar prinsip verifikasi yang mempengaruhi di seluruh dunia. Dalam hubungan dengan metafisika, positivisme logis bersikap lebih radikal dibandingkan Wittgenstein, yaitu ingin menghilangkan metafisika. Pemikiran Wittgenstein periode kedua, Philosophical Investigation, tidak mendasarkan pada logika bahasa, tetapi pada bahasa biasanya yang dipakai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jika pada periode pertama, Wittgenstein mendasarkan pemikirannya pada satu bahasa ideal yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, Wittgenstein berkesimpulan bahwa makna sebuah kata adalah penggunaannya dalam kalimat, makna sebuah kalimat adalah penggunaannya dalam bahasa, dan makna bahasa adalah penggunaannya dalam berbagai konteks kehidupan manusia. Dalam hubungan ini, konteks penggunaan logika bahasa sebagaimana
terdapat dalam struktur merupakan satu macam permainan bahasa tersendiri. Dalam pemikiran yang kedua, Wittgenstein tidak lagi mendasarkan pada bahasa ideal dan logis, tetapi mengembangkan pemikiran tentang pluralitas bahasa dalam kehidupan manusia. Pemikiran filsafat Wittgenstein periode kedua ini mempengaruhi terhadap munculnya aliran filsafat bahasa biasa.